Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan perlembagaan profesi kependidikan. Itu materi pada pertemuan kelima ini. Yang pertama-tama kita bahas adalah pengertian profesi kependidikan. Berdasarkan komitmen oleh Lembaga National Education Association atau NEA, merumuskan syarat-syarat bagi profesi kependidikan dalam Rugaya, yaitu yang pertama jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual yang berkaitan upaya mencerdaskan dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Mengajar adalah ibu dari segala profesi, itu menurut Haget. Yang B, jabatan yang mengetahui batang tubuh ilmu yang khusus, yang menguasai, memahami, dan dapat menerapkan bidang ilmu tertentu. Dalam hal ini, bidang pendidikan dan belajar mengajar serta ilmu yang diajarkan. Hal ini memerlukan ijazah dan sertifikat keguruan dan kependidikan. Yang berikut, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama. Pada awal materi ini, awal kuliah sudah disampaikan, ya. Tapi ini secara lengkap pengertian profesi kependidikan. Mengikuti pendidikan dan latihan melalui perkuliahan kesarjanaan pada LPTK, ya khusus untuk kependidikan ya, pengalaman praktek mengajar di sekolah atau juga melalui pemagangan pada sekolah tertentu sebagai persiapan diangkat menjadi pendidik. Yang berikut, jabatan yang memerlukan latihan dan jabatan yang sinambung, ya, sambung menyambung. Untuk meningkatkan mutu dalam jabatan, maka guru harus mengikuti dan melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapat kredit maupun tanpa kredit. Hal itu bisa melalui penataran, seminar khusus keilmuan, diskusi profesional, penelitian, latihan khusus maksudnya, dan simulasi. Yang berikut, jabatan yang menunjukkan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Komitmen dan kecintaan untuk menjadi guru harus dipertahankan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Jangan terbius dengan janji-janji pada pekerjaan lain yang lebih baik jaminannya. Jadilah guru atau pendidik sepanjang hayat. Pendidik sepanjang hayat. Yang berikut, jabatan yang menentukan bakunya sendiri. Standar jabatan guru ditentukan dan diatur oleh pemerintah dan pihak yayasan pendidikan swasta, kalau di swasta. Yang baik adalah kalau diatur bersama antara pemerintah, masyarakat, dan profesional guru atau pendidik. Lembaga pendidikan guru harus memperketat seleksi calon mahasiswa yang kelak menjadi guru untuk mempertahankan mutu lulusannya. Perlu pula ada aturan sendiri dalam mengatur wawasan kompetensinya dan mengurangi pengaruh dari luar. Jadi mengatur sendiri. Tanggung jawab pendidikan di Indonesia berada pada pemerintah, pendidikan, dan masyarakat. Harus diatur bagaimana wewenang masing-masing. Jadi wewenang pemerintah, wewenang pendidikan itu sendiri, dan wewenang masyarakat. Ya. Yang berikut, jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan mendidik mempunyai nilai sosial yang tinggi, sehingga dikenal dengan moto, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Citra jabatan pendidik secara universal adalah suka membantu anak didik agar menjadi generasi yang baik dan bermutu, mencintai anak didik, memperoleh kepuasan rohania ketimbang kepuasan ekonomi dan lahiriah. Walaupun demikian, gaji guru harus dibayar dengan wajar dan baik sesuai nilai pengabdiannya. Yang berikut, jabatan yang mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin rapat. Guru di semua negara mempunyai organisasi persatuannya yang di Indonesia disebut Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagai wadah yang menampung, melindungi, dan memperjuangkan aspirasi guru-guru dan dosen dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Berikutnya adalah kalau tadi pengertiannya, sekarang pendekatan kebijaksanaan dalam pendidikan. Pendekatan karakteristik itu yang utama. Pendekatan karakteristik. Yang pertama yang dimaksud dengan pendekatan karakteristik profesi pendidikan ialah yang berkaitan dengan ciri atau sifat tugas-tugas esensial institusi pendidikan atau sekolah. Itu dalam Sagala 2008. Terdapat dua tataran pada pendekatan ini, ya, pendekatan karakteristik maksudnya, ya. Yang pertama, pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kebutuhan peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan, yaitu pengelolaan pendidikan, sumber finansial pendidikan, gedung, fasilitas sumber belajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Perlengkapan dan peralatan pembelajaran dan sebagainya itu tadi. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan atau sekolah yang melaksanakan pelayanan belajar menuju kegiatan pembelajaran, yaitu pengayaan kurikulum, penetapan perumusan tujuan institusional, pembagian tugas pengajar atau guru, seleksi siswa baru, pengukuran kemajuan belajar siswa, penyediaan buku pelajaran atau paket bahan ajar. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Danin 2010, pendekatan karakteristik memandang bahwa setiap profesi mempunyai elemen yang harus dikembangkan. Setiap profesi. Karakteristik atau sifat-sifat suatu profesi meliputi: pertama, A, kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. B, memiliki pengetahuan spesialisasi, misalnya bidang keguruan dan disiplin ilmu yang diampunya. Berikut, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain. Kemudian pengetahuan aplikatif, misalnya metode dan strategi. Ya. Metode dan strategi pembelajaran. Yang berikut, memiliki teknik yang dapat dikomunikasikan, yaitu yang dapat ditangkap oleh siswa sesuai tingkat perkembangannya. Kemudian yang berikut adalah memiliki kapasitas mengorganisasi kerja secara mandiri. Maksudnya, penguasaan penuh terhadap bahan dan cara mengajarkannya. Jadi dikuasai materi atau bahan yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya harus dikuasai. Kemudian yang berikut, mementingkan kepentingan orang lain, yaitu memberikan pelayanan terhadap siswa seperti disebutkan di atas, yaitu melayani peserta didik. Kemudian yang berikut, memiliki kode etik, yaitu norma-norma yang harus diikuti dan ditampilkan dalam kehidupan dan tugas. Norma-norma, ya. Kemudian berikut, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Misalnya, sanksi pidana kalau salah atau keliru melaksanakan tugas yang berakibat buruk pada siswa.
Yang berikut mempunyai sistem upah, standar gaji atau honor, dan budaya profesional yaitu menggunakan simbol sebagai kekhususan. Misalnya pakai baju dinas ya, kalau seorang guru pakai baju dinas khas, kecuali kalau seorang dosen ya pakaian yang rapi ya. Kemudian beberapa pendekatan kebijakan profesi kependidikan. Ini kebijakan, pendekatan kebijakan profesi kependidikan. Pendekatan empirical. Pendekatan ini memerlukan data atau fakta informatif yang objektif, yang bersifat deskriptif dan predikatif. Itu empirik. Ya. Berdasarkan analisis empiris, akan dihasilkan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, tindakan-tindakan pendidikan, dan proses kegiatan pendidikan. Untuk itu, perlu ada proses sebagai berikut. Yang pertama, penelitian bersifat empiris dan kuantitatif tentang situasi masyarakat, pemakai lembaga satuan pendidikan itu, yaitu tentang jumlah penduduk dan anak-anak untuk dididik, ekonomi mereka, ya, kemampuan masyarakat dalam pembiayaan, masalah kota atau desa, masalah politik, dan lain-lain. Ini memerlukan analisis empiris, ya. Kemudian dengan fakta yang real itu, maka dapat diputuskan kebijakan pendidikan menyangkut jenjang dan jenis satuan pendidikan, bantuan pembangunan, ya, biaya penyelenggaraan, dan jumlah serta kompetensi guru yang dikerahkan. Jadi ini fakta-fakta yang real dalam masyarakat. Jadi itu harus dilakukan oleh seorang guru dengan cara mengadakan penelitian yang bersifat empiris dan kuantitatif tadi, ya, tentang masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu, jumlah penduduk yang ada di sekitar sekolah, anak-anak berapa jumlahnya, bagaimana ekonomi mereka, dan sebagainya. Ini perlu penelitian yang bersifat empiris dan kuantitatif. Itu pendekatan empirik. Kemudian berikut pendekatan evaluatif. Evaluatif merupakan suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui sejauh mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak. Jadi evaluasi, ya. Berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya. Itu pendekatan evaluatif, ya. Penilaian sejauh mana kegiatan itu, kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan, dapat dilaksanakan atau tidak, sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, ya. Evaluasi kebijakan itu, evaluasi kebijakan organisasi itu namanya, ya. Didesain sedemikian rupa, ya, menilai hasil-hasil program yang berbeda, ya, secara khusus dalam hal objeknya, teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Anderson mengemukakan evaluasi kebijaksanaan atas beberapa. Yang pertama, evaluasi impresionistik, ya. Kebijakan memenuhi kepentingan diri, ideologi, atau kriteria lain berdasarkan fakta fragmentaris atau anekdot. Itu menurut Anderson, evaluasi kebijakan. Yang kedua, evaluasi operasional. Menilai bagaimana pelaksanaan kebijakan, apakah dijalankan dengan jujur, berapa besarnya biaya, apakah aspek hukum dipenuhi, dan siapakah yang diuntungkan. Evaluasi sistemik mengacu pada masalah pokok seperti dampak dan efektivitas program. Ya. Dalam pelaksanaan kebijakan profesi pendidikan,
biasa diterapkan 2 kegiatan evaluasi. Ini dalam profesi kependidikan. Ada 2, ya, yaitu evaluasi proses. Bagaimana menilai bagaimana lembaga pendidikan melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangan dan aturan profesional kependidikan. Yang kedua, evaluasi dampak sebesar atau sejauh mana pelaksanaan pendidikan telah menyebabkan atau berpengaruh pada perubahan hasil capaian. Itu 2 kebijakan. Kebijakan profesi pendidikan namanya, ya. Evaluasi proses, ya, proses, yaitu menilai bagaimana lembaga pendidikan, sekolah, ya, melaksanakan proses belajar mengajar. Apakah sesuai dengan perkembangan, ya, atau aturan-aturan profesional kependidikan. Kemudian yang kedua, evaluasi dampak sebesar atau sejauh mana pelaksanaan pendidikan telah menyebabkan atau berpengaruh pada perubahan hasil capaian. Kemudian karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan dapat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Karakteristik evaluasi. Yang pertama, pencapaian tujuan pendidikan. Tercapai atau tidak. Kedua, berorientasi pada kepuasan atau tanggapan dan penilaian masyarakat pemakai hasil. Apakah output dari sekolah itu bisa digunakan di masyarakat, ya, sebagai pemakai hasil. Kemudian dilihat pada proses dan hasil sekarang, masa kini dan yang telah lalu. Itu harus dilihat, ya. Yang berikut, dampak nyata pada kondisi nyata konkret, ya. Karakteristik evaluasi kependidikan adalah mengukur apakah tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, apa yang menjadi hambatan atau kendalanya? Berdasarkan evaluasi itu, akan dibuat model atau pola-pola yang relevan untuk pengembangan kelembagaan kependidikan. Yang berikut adalah pendekatan institusional. Institusi biasa diterjemahkan dengan lembaga. Sama itu. Institusi pendidikan menyangkut semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Itu namanya institusi atau lembaga. Yang pertama, institusi sekolah. Sekolah merupakan institusi mempunyai peran yang sangat luas. Bukan sekedar sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari ilmu pengetahuan. Menurut Weingarten dalam buku Sagala, sekolah didefinisikan sebagai institusi yang spesifik dari seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat. Itu menurut Weingarten. Menurut Gorton, ada beberapa kriteria dalam mendesain organisasi sekolah. Mendesain, ya, menurut Gorton. Yaitu, apa tujuan dan rencana sekolah? Itu, ya. Apa tujuan dan rencana sekolah itu dibangun? Kemudian mempunyai jabatan. Ini kriteria, ya, mendesain organisasi sekolah. Mempunyai jabatan yaitu guru, ada pembimbing, ada laberan, ada pustakawan, ada kepala sekolah dan sebagainya. Ini perangkat semua, ya, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab. Yang berikut juga menurut Gorton ini mempunyai hubungan kewenangan dan kepengawasan antara jabatan atau individu dalam sekolah. Kemudian keempat, mempunyai hubungan yang jelas komunikasi antara jabatan itu dengan komite sekolah. Hubungan yang jelas, ya. Yang kelima, mempunyai garis koordinasi dalam melaksanakan tugas dan program dalam sekolah. Keenam, tersedianya fasilitas fisik
untuk sumber belajar dan mengajar, kesekretariatan yang baik dan relevan. Ketujuh, kepekaan sekolah mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan personal, pengajar, tata usaha, dan siswa. Jadi harus dipertimbangkan itu. Yang berikut, pertimbangan profesional seseorang untuk memangku jabatan yang diperlukan. Kesembilan, menetapkan nilai standar pencapaian atau kemajuan ke arah tercapainya tujuan pendidikan, baik nasional maupun institusional secara kelembagaan. Standar kemajuan, ya. Yang berikut, langkah-langkah mengelola sekolah secara profesional. Langkah-langkah mengelola sekolah secara profesional. Nah, perlu diperhatikan. Yang pertama, menyusun rencana dan pelaksanaan program sekolah dengan didukung anggaran yang tersedia atau mungkin bisa disediakan. Menyusun rencana, ya. Yang berikut, mengkoordinasikan dan menyerasikan sumber daya sekolah seperti SDM, fasilitas, kurikulum terhadap program sekolah. Apa ini serasi, ya? Itu harus dikoordinasikan. Apakah serasi sumber daya sekolah yang dibutuhkan di sekolah itu, dibutuhkan untuk pelaksanaan program sekolah itu. Kemudian melaksanakan manajemen sekolah secara efektif dan efisien. Kemudian melaksanakan pengawasan, supervisi, ya, dan pembimbingan. Melakukan evaluasi pencapaian target. F, menyusun laporan sekolah. G, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan sekolah secara periodik. Ada yang per tahun, per 5 tahun, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikut, faktor-faktor penentu kinerja sekolah secara profesional. Faktor-faktor penentunya adalah keberhasilan kinerja sekolah secara profesional pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor, ya, penentu kinerja sekolah secara profesional. A, manajemen kurikulum yang lugas, jelas, dan fleksibel. Ya, manajemen kurikulum. Variatif dan berkembang sesuai perubahan, sesuai inovasi. Jadi, melakukan inovasi dalam kurikulum. Yang berikut, proses belajar mengajar atau PBM yang efektif. Mempunyai metode dan strategi yang mudah dan sesuai dengan jenjang sekolah dan mata pelajaran. C, lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, jauh dari gangguan atau keributan, dan sehat serta bersih. Ini persyaratannya, ya. Yang berikut, SDM dan sumber daya lain yang handal dan profesional, yaitu guru, pustakawan, tata usaha, laboran, ya. Semua ini kepala sekolah termasuk dalamnya ada sumber daya yang handal dan profesional. Unsur-unsur profesional pada SDM dicirikan menurut Calvin, ya. Calvin dalam Sagala 2005, yaitu oleh aktivitas, yaitu kegiatan dan tindakan terkait dengan mental dan moral. Itu unsur-unsur pada SDM, pada sumber daya manusia, ya. Jadi yang pertama, aktivitas, yaitu kegiatan atau tindakan terkait dengan mental dan moral. Itu penting sekali, mental dan moral SDM yang ada di sekolah itu, ya. Yang kedua, behavior, tingkah laku. Behavior itu tingkah laku yang responsif. Jadi reaksinya, tanggapannya terhadap sesuatu yang baru, ya, jawaban, bahasa, itu behavior, tingkah laku. Kemudian ketiga, produktivitas, yaitu daya menghasilkan atau kreativitas, keuletan, dan kekuatan hasil dalam menulis, penelitian, publikasi, jurnal,
dan karya-karya teknik mengajar. Itu perangkat lunak dan perangkat keras. Ya, apakah itu ada? Ya. Kemudian yang berikut, standarisasi pengajaran dan evaluasi hasil belajar. Bagaimana standarisasi? Yang pertama, standarisasi pengajaran meliputi bahan dan cara atau strategi mengajar yang bermutu dan relevan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi standar pengajaran. Kemudian standarisasi evaluasi menyangkut cara penilaian, sasaran hasil penilaian sesuai tujuan. Faktor-faktor penentu keberhasilan anak seperti nilai ujian semester, akhir, kelakuan, moralitas, bahasa, kerajinan, agama, sosialisasi diri anak-anak ya. Faktor-faktor penentu keberhasilan anak ya. Jadi nilai ujian semesternya atau ujian akhirnya, kelakuannya, moralitasnya ya. Bahasa yang mereka gunakan, semua itu adalah termasuk dalam penilaian, standar penilaian. Yang kedua, karakteristik sekolah yang efektif. Ini lagi, gimana itu sekolah yang efektif? Keefektifan sekolah merupakan konsep yang multidimensial, bermacam-macam dimensi. Ya. Karakteristik sekolah yang efektif. Edmonds dalam segala merumuskan secara sederhana karakteristik institusi sekolah yang efektif sebagai berikut. Yaitu, jadi bagaimana sekolah yang efektif? Pertama, ketercapaian harapan-harapan siswa dan orang tua itu tercapai. Kalau itu tercapai berarti sekolah itu sudah efektif, termasuk sekolah yang efektif. Ya. Kedua, kepemimpinan instruksional yang kuat dari kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah. Yang berikut, iklim belajar mengajar yang tertata baik, teratur, tenang, dan berorientasi kerja sekolah, menyenangkan, dan seterusnya. Iklim belajar mengajar. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan akademik atau belajar mengajar yang bermakna sesuai tujuan pendidikan. Dan yang kelima, pemantauan yang kontinu atas kemajuan siswa. Itu kalau ini terpenuhi menurut Edmond, sekolah itu dapat dikatakan sekolah yang efektif, karakteristik sekolah yang efektif. Jadi ada beberapa hal itu kriterianya harus tercapai. Kemudian yang berikut, pengoptimalan peran guru yang profesional. Jadi guru yang profesional dioptimalkan ya perannya ya, bukan profesionalnya, tetapi peran guru yang profesional dioptimalkan. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Memang guru sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber untuk siswa menimba ilmu dan keterampilan serta tempat bertanya dan mencari solusi pemecahan masalah. Sebagai sumber belajar, maka guru mengembangkan profesionalisasinya sebagai berikut. Nih, mengembangkan profesionalisasinya. Yang pertama, guru harus memiliki bahan referensi, rujukan yang banyak, yang berhubungan dengan materi ajarnya. Tidak saja berpegang pada satu buku, lalu satu buku itu diulas seterusnya dari awal sampai akhir, tetapi ada beberapa ya yang menjadi referensi sebagai seorang guru. Tidak boleh hanya berpegang pada satu buku. Ya. Guru yang profesional harus dapat mengambil bahan yang bersumber dari berbagai referensi atau buku-buku rujukan atau sumber-sumber lain untuk memperkaya materi ajarnya, ya. Metode dan atau teknik atau strategi mengajar berupa buku, bahan dari internet, ya,
dari majalah, surat kabar, hasil temu ilmiah, dan sebagainya. Itu menjadi rujukan sebagai seorang guru. Yang berikut, guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari siswa agar mereka bisa mempercepat dan mengajarkan materi pelajaran. Mempercepat ya. Menangkap materi pelajaran. Ya. Jadi sumber belajar yang dapat dipelajari siswa. Kemudian guru melakukan pemetaan materi pelajaran, yaitu menentukan materi ya yang dipelajari, materi tambahan, materi yang perlu dibahas dalam diskusi dan tanya jawab. Itu harus disiapkan oleh guru, harus ada peta ya, mata pelajaran. Mana yang pelajaran inti, mana pelajaran tambahan atau materi tambahan, mana yang perlu dibahas bersama dengan siswanya. Yang kedua, itu tadi guru sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk bisa memberikan pelayanan yang tepat, maka guru harus mengembangkan profesionalnya dalam beberapa hal sebagai fasilitator. Ya. Yang pertama, memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media itu. Jadi, memahami berbagai jenis media, tidak boleh hanya berpegang pada satu media saja. Ya. Kemudian guru harus mempunyai keterampilan merancang media, alat berupa alat peraga yang cocok dengan bahan ajarnya. Ya. Guru mampu mengorganisasikan berbagai jenis media, tertulis ataupun elektronik. Jadi kadang-kadang dia menggunakan media tertulis, dia tulis ya, media elektronik, serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang berikut, guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswanya secara luas, edukatif, dan harmonis. Itu guru. Ya, jadi harus luas, ya, harus ya semua apa yang caranya berkomunikasi dengan siswa itu bersifat edukatif, kemudian juga harmonis, bagus, lancar, ya. Itu komunikasi dan interaksi guru dengan siswanya. Yang berikut, guru sebagai pengelola pembelajaran atau learning manager, yaitu menciptakan iklim yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman, tentram, bersemangat, motivatif. Ya, ada dorongan untuk belajar. Bagaimana guru mengelola pembelajaran itu, ya, supaya menarik bagi siswa, sangat kondusif, ya, sesuai dengan situasi yang ada, sehingga siswa itu nyaman, tentram, enak ya dalam sekolah di kelas maupun di luar kelas ya, dan bersifat motivatif, mendorong, bersemangat ya. Menurut Alvin Erik ya, dalam Sanjaya, prinsip belajar yang harus diperhatikan guru adalah yang pertama, ini prinsip belajar ya. Siswa bisa dikembangkan belajar mandiri. Jadi dia sudah didorong untuk bisa belajar mandiri. Yang kedua, setiap siswa mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Itu kita ketahui ya dari perkembangan emosional siswa. Jadi tidak ada siswa yang sama persis. Ada perbedaan antara siswa satu dengan yang lain. Yang ketiga, siswa akan belajar dengan semangat kalau selalu diberi penguatan berupa penghargaan atau reinforcement. Harus dihargai ya. Begitu diberikan pertanyaan dia jawab salah atau tidak salah,
salah atau benar, harus ada penghargaan. Bagus, walaupun tidak bagus, ya. Itu penghargaan. Dan itu akan mendorong dia untuk selalu mengeluarkan pendapat. Yang berikut, langkah-langkah belajar harus terpadu dan totalitas untuk memudahkan penguasaan bahan ajar. Jadi langkah-langkah belajar harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak memberatkan siswa. Yang kelima, siswa diberikan tanggung jawab agar motivasinya belajar naik. Motivasi belajarnya naik. Ya. Yang berikut, mengorganisasi berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar yang lengkap dan bervariasi. Jangan hanya berpegang pada satu atau dua buku, tetapi harus banyak buku. Ya, itu memperkaya sumber belajar, memperkaya wawasan. Ya. Yang ketiga, menggiatkan siswa belajar dengan cara membimbing, memotivasi, mendorong, menstimulasi, dan mengapresiasi keberhasilan siswa. Dan yang berikut, mengawasi dan memonitor proses belajar siswa, kemudian pemanfaatan sumber belajarnya, dan hasil capaian mereka secara terus-menerus. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Banyak sekali fungsi guru, ya. Sebagai demonstrator, guru dapat mempertunjukkan atau menampilkan segala sesuatu dalam proses belajar, sehingga siswa lebih mengerti dan tertarik apa yang diajarkan oleh guru. Ya. Jadi guru menampilkan, mempertunjukkan, ya, sehingga bahan itu mudah dimengerti dan tertarik, menarik siswa yang diajarnya. Cara melakukan demonstrasi dalam pembelajaran ialah, pertama, menggunakan alat peraga atau media pembantu, kemudian menggunakan gerak anggota badan, mimik, muka, atau suara. Itu juga sangat berpengaruh. Menampilkan makna yang dijelaskan. Yang berikut, menunjukkan sikap-sikap yang terpuji dalam setiap aspek kehidupannya, agar siswa dapat mengacu pada apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang berikut, menunjukkan kepada siswa bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu guru yang harus mengatur sedemikian rupa, sehingga apa yang disampaikan mudah dimengerti oleh siswanya, mudah dipahami, ya. Jangan terlalu penjelasannya berbelit-belit, terlalu panjang lebar dengan bahasa yang kurang dikuasai oleh siswa. Itu bahaya, ya. Bisa-bisa apa yang disampaikan oleh guru itu kabur, ya. Tidak dipahami oleh siswanya. Jadi pakailah bahasa Indonesia yang baik, apalagi kalau guru bahasa Indonesia, ya. Jadi bahasanya harus lugas, cepat dimengerti oleh pendengarnya. Kemudian guru sebagai pembimbing, ya. Kalau tadi fasilitator, guru berupaya membimbing siswa agar dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Cara guru sebagai pembimbing ialah, ya, ini harus Anda tahu juga. Jadi bukan nanti guru BK yang harus melakukan, tetapi semua guru, ya. Yang pertama, mengadakan pemantauan agar guru memahami apa yang menjadi idola atau kecenderungan siswa. Yang kedua, memberi petunjuk, latihan, ya, mengarahkan agar potensi siswa itu tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik. Itu sebagai pembimbing. Kemudian merencanakan cara yang tepat agar siswa dapat mengikutinya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Misalnya dalam bahasa ada potensi untuk menulis, berbicara, menyiar, ya, mengarang karya sastra, dan lain-lain. Jadi itu semua dibimbing oleh guru. Bagaimana bisa berbicara di depan kelas, bagaimana bisa
menulis sebuah tulisan ilmiah atau tulisan sastra dan sebagainya. Bagaimana menjadi seorang penyiar, ya semuanya harus diberikan bimbingan oleh guru. Yang berikut, guru sebagai motivator. Guru dalam hal ini dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mereka bisa dinamis dalam proses belajarnya. Proses belajar dapat berhasil apabila siswa mempunyai motivasi atau dorongan untuk belajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Beberapa petunjuk untuk mengembangkan motivasi siswa adalah sebagai berikut. Ya, ini perlu ya dikuasai oleh seorang guru sebagai motivator. Yang pertama, guru sebaiknya menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajarkan, agar siswa terdorong untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dijelaskan kepada siswa, apa tujuan kita mempelajari ini, belajar tentang ini, dan sebagainya. Kalau mereka memahami tujuan belajarnya, mereka bersemangat, ada motivasi dari dalam untuk belajar. Yang berikut, membangkitkan minat siswa dengan cara. Jadi tadi menjelaskan tujuan, B, membangkitkan minat. Dengan apa? Yaitu hubungkan mata pelajaran dengan kebutuhan siswa. Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Harus dihubungkan. Guna model dan strategi pembelajaran yang bervariasi agar tidak monoton yang membosankan, misalnya diskusi tanya jawab, kerja kelompok, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi, dan lain-lain. Ciptakan suasana yang menyenangkan, aman, gembira, bebas berpendapat dalam belajar, ada humornya juga, dan lain-lain. Kemudian jangan tegang dalam kelas. Guru jangan tegang ya. Walaupun ada yang bikin marah, ditahan ya. Jangan tegang. Berikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Berbentuk senyuman. Itu penting. Jadi guru itu harus banyak bersenyum. Kata-kata bagus, baik, dan lain-lain. Ada jawaban murid yang menjawab begini jawabannya bagus, walaupun itu tidak tepat, ya tidak benar. Baik, nanti sebentar diulangi oleh guru dengan bagaimana jawaban yang baik, ya. Tapi puji dulu, senyum dulu supaya siswa itu tertarik. Anggukan kepala, ya. Jadi harus luwes. Guru itu tidak boleh tegang-tegang, ya. Atau isyarat yang lain, bagus, dijempol, ya. Itu cara, ya, suasana untuk menyenangkan siswa. Berikan penilaian segera setelah selesai tugas mereka. Itu yang mereka harapkan. Berikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa dengan kata-kata yang menyenangkan. Misalnya, baik, teruskan pekerjaannya. Kalau diberi komentar seperti itu, pasti siswa itu merasa senang, ya. Baik ya, teruskan pekerjaannya. Ciptakan persaingan konstruktif dan kerjasama. Cooperative learning, kerjasama dalam belajar. Persaingan konstruktif misalnya dengan memberikan tugas secara individual dan kelompok yang mempunyai bobot kesulitan dan kegampangan yang sama. Tidak boleh tugas itu semuanya sulit, susah. Tetapi ada perbedaannya, ada yang gampang, yang mudah, dan ada yang sulit, ya, supaya siswa yang sulit, yang susah belajar itu tetap bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh tugas oleh gurunya. Jangan karena marah-marah lalu guru memberikan tugas yang sulit semuanya. Tidak boleh itu, ya. Yang berikut, guru sebagai evaluator. Ini lagi, evaluator. Dalam hal ini, nilai evaluasi terarah pada dua sasaran, yaitu nilai keberhasilan siswa
dan nilai keberhasilan guru. Selalu itu yang dievaluasi. Bukan cuma siswa yang dievaluasi, yang diberi nilai, tetapi juga keberhasilan guru ada di situ. Ya. A, keberhasilan siswa dapat ditentukan dengan melakukan tes atau ujian berkala. Kemampuan siswa menerapkan keterampilan sesuai pengetahuan yang dipelajarinya. Mengobservasi kegiatan belajarnya setiap hari dalam membaca, berolahraga, kesenian, kegiatan berorganisasi, dan lain-lain. Itu dievaluasi itu oleh guru sebagai evaluator. Yang berikut, keberhasilan guru ya dapat dievaluasi apakah rencana pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau belum. Apakah ada kendala dalam proses pembelajaran yang harus diperbaiki? Itu evaluasi bagi guru, ya. Yang berikut, pendekatan legalistik. Apa pendekatan legalistik? Kalau tadi pendekatan karakteristik, ya. Sekarang pendekatan legalistik. Yang pertama, upaya ideal untuk mencapai status profesi menurut Wilensky, yaitu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut untuk mencapai status profesi. Jadi status profesi juga, ya. Ada langkah-langkah supaya dia ideal, ya, upaya ideal. Yang pertama, pekerjaan yang penuh waktu, full time. Jadi guru itu harus full time. Artinya seseorang harus menjadikan profesinya sebagai pekerjaan atau tugas utama. Tidak boleh hanya merupakan sampingan. Mengajar hanya sampingan, itu tidak dibolehkan untuk mencapai status profesi ini. Ya. Jadi full time, tanggung jawab. Jangan guru lebih mementingkan pencaharian di luar daripada tugasnya sebagai guru. Itu salah, ya. Boleh mencari pekerjaan sampingan, tetapi yang lebih utama adalah tugas pokok ini penuh waktu, ya. Untuk menambah penghasilan boleh asal bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Itu guru, ya. Nah, bagaimana sekarang guru yang mencari tambahan penghasilan? Boleh, dibolehkan, ya. Tetapi harus bertanggung jawab bahwa waktu untuk dipergunakan untuk pekerjaan sebagai tugas utama lebih banyak daripada tugas yang lain. Kemudian profesi harus ditempuh melalui lembaga pendidikan. Seperti guru harus melalui pendidikan keguruan, perguruan tinggi, ya, keguruan. Yang berikut, menjadi anggota profesi seperti para pendidik, guru pada PGRI. Adanya perlindungan hukum, misalnya PGRI mempunyai lembaga bantuan hukum, menerapkan dan menjalankan kode etik sebagai norma yang menjadi acuan bertindak dan bekerja. Yang kedua, sebagai tugas profesional, maka mempunyai tugas koprofesionalian sebagai berikut. Ada undang-undang guru dan dosen, ya. Yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Itu sebagai tugas profesional. Tugas profesional guru, ya. Yang berikut, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi kualifikasi itu ditingkatkan terus. Dari S1 menjadi S2, S2, S3, dan seterusnya. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru
serta nilai-nilai etika, nilai-nilai agama dan etika. Yang berikutnya, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru mempunyai hak sebagai berikut. Kalau tadi tugas, sekarang haknya. Haknya apa? Ya, sudah diatur. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Itu hak guru dan dosen. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Bisa dipromosikan, ya. Kemudian memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya. Harus ada perlindungan. Yang berikut, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Harus diberikan peluang, ya, untuk meningkatkan kompetensi, kemampuannya. Ya, ikut seminar, ikut penataran, ikut pelatihan, ikut workshop, dan sebagainya. Harus ada kesempatan untuk itu. Kemudian memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang berikut, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Yang berikut, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, ya, tidak dengan organisasi politik. Hanya bisa dengan organisasi profesi. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Jadi, guru yang profesional harus ada kesempatan, diberikan peran untuk menentukan suatu kebijakan pendidikan, ya. Kemudian memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, itu materi pada hari ini. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Insya Allah.